Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih waktu pasar lagi gonjang-ganjing, entah karena krisis ekonomi, perang, atau politik yang gak menentu, semua uang itu lari kemana? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kemana para smart money ini bersembunyi. Oke, ini poin paling penting yang harus kita pahami dulu. Uang itu nggak beneran lenyap, dia cuma pindah tempat. Jadi, selama krisis, uang itu secara strategis ditarik keluar dari aset-aset yang berisiko tinggi dan dipindahin ke tempat yang lebih aman, yang kita sebut safe haven, atau bahkan ke aset yang justru untung dari kekacauan. Yuk, kita gali lebih dalam. Pertama-tama kita mulai dari yang klasik dulu ya. Aset-aset ini udah teruji puluhan tahun, jadi andalan para investor setiap kali badai ekonomi datang. Dan tentu saja kita harus mulai dari sang raja, emas. Ini bukan cuma sekedar logam kuning yang berkilau loh, ini adalah benteng pertahanan kekayaan paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Terus, kenapa sih emas ini bisa diandalin banget? Jawabannya simple, sejarah. Udah ribuan tahun, emas ini jadi penyimpan nilai yang terpercaya. Harganya itu cenderung naik kalau inflasi lagi gila-gilaan, kalau ada perang, atau pas kondisi global lagi nggak jelas. Contoh paling gampang, lihat aja pas krisis finansial global 2008, emas jadi primadona. Tapi perlu diingat juga ya, emas ini bukan aset buat bikin kaya mendadak. Pertumbuhan tahunannya itu rata-rata di kisaran 5-10%. Jadi tujuannya lebih ke stabilitas, buat menjaga nilai kekayaan Anda, bukan buat melipat gandakannya dalam semalam. Oke, dari emas kita pindah ke pilar kedua aset aman tradisional yaitu dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena begitu panik melanda dunia, semua orang lari ke mata uang ini. Apa sih yang bikin dolar AS ini spesial banget? Statusnya sebagai mata uang cadangan utama dunia. Artinya, hampir semua transaksi besar di dunia ini pakai dolar. Jadi, begitu ada krisis global, semua orang, mulai dari pemerintah sampai investor kakap, berebutan cari dolar AS buat keamanan dan likuiditas. Nah, efek sampingnya apa? Mata uang negara berkembang, termasuk rupiah kita, biasanya jadi ikut tertekan. Oke, itu tadi yang klasik. Sekarang, kita lompat ke aset-aset yang lebih modern, yang kadang lebih rumit, tapi perannya penting banget dalam krisis zaman sekarang. Dan inilah dia, Bitcoin. Pasti udah nggak asing lagi kan? Dia sering banget dijuluki sebagai emas digital. Kenapa? Karena Bitcoin ini dilihat sebagai alternatif modern dari sistem keuangan tradisional yang udah ada. Jadi, apa sih yang bikin Bitcoin ini menarik? Ada 3 alasan utama. Pertama, jumlahnya terbatas. Bitcoin itu cuma akan ada 21 juta koin selamanya. Nggak kayak uang biasa yang bisa dicetak terus-terusan. Kedua, dia terdesentralisasi. Nggak ada pemerintah atau bank sentral manapun yang ngatur. Dan ketiga, dia ini sistem keuangan alternatif yang beroperasi total di luar jalur perbankan biasa. Tapi, ada tapinya nih. Dan ini penting banget. Dalam jangka pendek, pas kepanikan awal di pasar, Bitcoin sering ikutan anjlok. Kok bisa? Ya karena orang-orang jual aset apa aja yang berisiko buat dapetin uang tunai. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, setelah guncangan awal itu lewat, Bitcoin ini cenderung pulih lebih kuat dan kinerjanya justru bagus banget selama sisa masa krisis dan fase pemulihan setelahnya. Sekarang kita beralih ke komoditas. Nah, energi dan pangan ini kita sebut sebagai pemenang situasional. Artinya mereka ini baru benar-benar bersinar dalam kondisi krisis tertentu, terutama kalau ada hubungannya sama konflik geopolitik atau perang. Logikanya sebenarnya sederhana banget, penawaran dan permintaan. Pas perang pecah, pasokan energi kayak minyak mentah bisa terganggu, padahal dunia kan masih butuh. Sama halnya dengan pangan, rantai pasokan gandum misalnya bisa putus total. Contoh paling nyata ya waktu konflik Rusia-Ukraina, harga gandum dunia langsung meroket. Eits, jangan langsung berpikir kalau pasar saham itu hancur lebur total waktu krisis ya. Justru ada beberapa pemenang yang tersembunyi di sana. Mari kita bedah sektor mana aja yang justru bisa untung. Jadi, nggak semua saham itu anjlok. Coba deh kita pikirin. Waktu krisis, apa yang pasti tetap laku? 1. Perusahaan pertahanan, kayak Lockheed Martin, jelas diuntungkan dari konflik. 2. Sektor energi, kayak ExxonMobil, cuan dari harga minyak yang tinggi. Dan 3, ya tentu aja orang tetap butuh makan dan minum. Jadi perusahaan barang kebutuhan pokok itu tetap stabil. Sebaliknya, yang paling menderita itu saham-saham spekulatif, kayak saham teknologi yang valuasinya kemahalan dan startup yang pondasinya belum kuat.
Oke, kita udah bahas macam-macam asetnya. Tapi rahasia sebenarnya itu bukan cuma soal milih aset yang mana. Strategi paling jitu itu ada di timing. Kapan waktu yang tepat untuk masuk dan kapan waktu yang tepat untuk keluar. Nah, disinilah polanya jadi kelihatan jelas banget. Emas dan dolar AS itu perannya kayak tameng waktu krisis, tapi pas ekonomi mulai pulih, mereka cenderung datar atau malah melemah. Sebaliknya, Bitcoin dan saham seringnya jatuh duluan, tapi setelah itu pulihnya kencang banget. Sementara minyak bisa meroket, tapi harganya juga bisa naik turun gak karuan. Memahami ritme ini adalah kuncinya. Jadi gimana cara mainnya? Anggap aja ada 3 babak. Babak pertama, di awal krisis, langsung pindahin aset ke tempat aman kayak uang tunai dan emas buat jaga-jaga. Babak kedua, pas krisis lagi parah-parahnya, di mana semua orang panik jual, justru disitulah waktunya kita mulai nyicil beli saham dan Bitcoin yang lagi diskon besar-besaran. Dan babak ketiga, begitu tanda-tanda pemulihan kelihatan, saatnya tancap gas buat masuk lagi ke aset pertumbuhan kayak Bitcoin dan saham buat dapat untung maksimal. Oke, jadi kesimpulannya begini. Kalau Anda butuh yang paling aman dan stabil, lari ke emas. Kalau butuh likuiditas atau uang tunai cepat, dolar AS juaranya. Kalau berani ambil risiko demi keuntungan besar pas pemulihan, Bitcoin jawabannya. Dan kalau ada perang, lihat komoditas kayak minyak dan gandum. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Sejarah itu selalu berulang. Siklus krisis berikutnya itu pasti akan datang. Pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan. Nah, dengan bekal pemahaman ini, apakah Anda akan lebih siap untuk menghadapinya?